Selamat datang kembali di video penjelasan bersama Ruak. Kali ini kita akan masuk kepada pembahasan baru, yaitu tasrif lughawi fi'il madhi. Nah, bagi yang belum memiliki bukunya, tidak usah khawatir, silahkan lihat link yang ada di deskripsi video ini. Nanti di sana bisa diakses langsung di kelas mandiri Ruak, jadi bisa dipelajari secara otodidak dan lebih mudah ya. Bagi yang sudah memiliki videonya, mari kita mulai belajar ya. 7.2 tasrif lughawi fi'il madhi. Sebelumnya kita sudah mengenal ada 14 buah isim dhamir, mulai dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu ya. Ke-14 buah isim dhamir ini sebaiknya dihafalkan agar untuk memudahkan kita masuk ke dalam pembahasan tentang tasrif lughawi ya. Jika belum terlalu hafal, tidak usah khawatir, nanti kita akan kasih beberapa latihan. Di sana harus menulis kembali ya. Jadi kita berharap dalam menulis itu, dengan sering-sering menulis, kita akan menjadi hafal ya. Dia akan banyak latihan menulis setelah ini. Baik, kita akan mengaplikasikan bagaimana perubahan tasrif lughawi ke fi'il madhi. Kita lihat yang pertama ya. Dhamir huwa, di sini ada fa'ala ya. Jadi fa'ala, sebelumnya kita baru kenal fa'ala ya, ada fa'ala yaf'ulu fa'lan sebelumnya ya di tasrif istilahi. Ternyata fa'ala itu baru hanya untuk dhamir huwa saja ya. Artinya apa? Ketika fa'ala itu digunakan hanya bisa untuk kata ganti orang pertama tunggal laki-laki, yaitu huwa ya. Kita ambil contoh misalkan kataba. Kataba itu hanya huwa, misalkan gini dalam kalimat kataba Zaidun. Zaidun kan tunggal laki-laki ya, atau mufrad mudzakkar. Maka kata kataba Zaidun itu udah benar ya, atau Zaidun kataba itu udah benar. Nah, bagaimana kalau huma ada dua orang ya, dua orang misalkan Muhammadun wa Zaidun, Muhammad dan Zaid. Apakah masih bisa kita gunakan kataba? Ternyata tidak bisa ya. Jadi kalau Muhammadun wa Zaidun menulis ya kataba, pakai yang di bawahnya ada yang huma ya. Jadi perubahan nomor 1 ke nomor 2 adalah perubahan tambahan alif ya. Kita lihat di wazannya tadi ada fa'ala ya, ketika berubah jadi fa'ala tambah alif di belakangnya. Lalu ada fa'alu tambah waw di belakangnya ya. Jadi patokan perubahannya tetap dari yang nomor 1, dari yang huwa. Jadi fa'ala ke fa'alu tambahan waw di belakangnya ya, ada alif di akhir, ditutup sama alif. Lalu nomor 4 fa'alat ya, fa'alat berarti fa'ala tambah tak sukun ya. Kemudian ada fa'alata tambahan tak dan alif, kemudian fa'alna ya, tambahan na ya. Kemudian ada fa'alta, fa'altuma, fa'altum ya, tambahannya mana? Ta, tumatum. Kemudian yang anti juga fa'alti, fa'altuma, fa'altunna ya. Di sini sudah sebagian kita udah kasih garis bawah ya. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, ada garis bawah di ti, tuma dan tunna. Dan yang terakhir apa? Fa'altu dan fa'alna gitu ya. Jadi di sini di tasrif lughawi fi'il madhi perubahan hanya terjadi di bagian akhir fi'il saja ya. Jadi kalau kita lihat perubahan mulai terjadi di nomor 2, tambahan alif, tambahan waw, tambahan tak sukun, tambahan ta, na, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu dan na sampai akhir ya. Jadi yang berubah bagian akhirnya saja. Ketika wazan berubah, maka dia bisa kita terapkan ke mauzun. Kita ambil contoh di sini kataba dan istakhroja. Lihat kataba. Kataba dan istakhroja, kataba bab 1, kataba yaktubu kitabatan. Sementara istakhroja bab 14, istakhroja, istikhrojan. Kita ambil yang dhamir huwanya. Nah, ketika berubah jadi nomor 2, dhamir humas, kedua-duanya sama-sama ditambahkan dengan alif. Kataba, istakhroja ya. Kemudian yang hum katabu, istakhroju ya. Kemudian yang hiya katabat, istakhrojat, katabata, istakhrojata, katabna, istakhrojna. Kemudian katabata, istakhrojta, katabtuma, istakhrojtuma. Lihat perubahannya sama-sama pakai tuma ya. Kemudian katabati, istakhrojti, katabtuma, istakhrojtuma, katabtunna, istakhrojtunna, katabtu, istakhrojtu, katabna, istakhrojna. Jadi perubahan yang ada di sini mengikut kepada perubahan yang ada di wazan tadi ya. Jadi artinya gini, ketika kita misalkan sudah hafal bentuk tasrif lughawi yang fa'ala saja, itu bisa diterapkan di semua bab-bab tasrif, di semua bab-bab fi'il ya. Artinya dia bisa diterapkan di bab 1
Ya, kataba menjadi katabat. Ya, dia bisa ditaruhkan misalkan di bab yang ketujuh, fa'ala misalkan, fa'ala jadi fa'alat. Ya, atau di istaf'ala jadi istaf'alat. Jadi semuanya akan sama. Ya, perubahannya terjadi di bagian akhir sebuah kata ya, fi'ilnya. Oke, saya akan baca ya, silakan diulangi ya setelah saya mengucapkan kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabena. Kemudian katabeta, katabetuma, katabetum. Katabeti, katabetuma, katabetunna. Katabetu, katabena, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Begitu juga dengan istakhroja ya. Istakhroja akan saya bacakan saja, nanti silakan diulangi langsung setelah saya mengucapkan seluruhannya. Istakhroja, istakhroja, istakhroju. Istakhrojat, istakhrojata, istakhrojna. Istakhrojta, istakhrojtuma, istakhrojtum. Istakhrojti, istakhrojtuma, istakhrojtunna. Istakhrojtu, istakhrojna. Ya. Jadi kalau kita pengen mengatakan misalkan saya telah menulis, nah, lihat dhamir ana nomor 13. Saya telah menulis gunakan kata betu. Ya. Atau saya telah menolong, nasartu. Ya, jadi tidak perlu kita menyebutkan ana nasara, bukan gitu. Ya, langsung aja gunakan nasartu. Ya, atau ana kataba, bukan ya. Ana langsung aja gunakan kata betu, bahkan tanpa ana, kata betu. Ya, membaca qara'a misalkan saya telah membaca Al-Qur'an, qara'tul Qur'an. Gitu ya. Nah, jadi tasrif lughawi ini sangat penting ketika kita ingin melakukan komunikasi atau percakapan. Sangat penting sekali, ya. Dimulai dari huwa sampai nahnu. Baik. Di bawahnya ada tugas 7.3.1. Di sini ada tulisannya, tulislah tasrif lughawi dari setiap kata berikut dengan tepat. Ya, ini ada sulasi mujarrad ya. Di tabel pertama sulasi mujarrad, tabel kedua di bawahnya ada sulasi mazid biharfin, kemudian ada sulasi mazid biharfaini dan sulasi mazid bi thalathati ahrufin. Nah, ini kita lihat yang pertama ya, yang sulasi mujarrad. Nah, ini ada isim dhamir di sini, silakan dituliskan di buku, ya buku latihan atau di kertas. Bikin isim dhamir apa aja, boleh. Silakan lihat catatan sebelumnya atau buku pembahasan sebelumnya. Ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna sampai 14 ke bawah. Oke, nah ini ada kharaja. Kharaja sebelumnya kita udah membahas bagaimana pengaplikasian perubahannya di atas ya. Kan dari kataba, kataba, berarti kalau kharaja, kharaja, tambahkan alif. Ya, setelah jim tambah alif. Nah, kemudian kharaju untuk humnya. Ya, silakan diikuti pola yang ada di contoh di atas. Sampai di akhir nanti. Ya, sampai di akhir kharajna ya. Kharaja itu fi'il sulasi mujarrad bab 1, kharaja yakhruju. Doroba juga seperti itu. Doroba itu bab 2. Doroba, doroba, dorobu. Ja'ala, ja'ala, ja'alu. Ya, sampai nanti hasiba, hasiba, hasibu. Ini baru yang sulasi mujarrad. Nah, ya, jadi di sini kita akan lebih banyak latihan dan menulis. Nah, di bawahnya ada karroma. Ini bab yang ke-7, jadala adhaba. Polanya sama dengan yang sebelumnya. Ya, ada karroma, karroma, karramu, ya. Sampai adhaba, adhaba, adhabu. Silakan lanjutkan sampai ke bawah. Begitu juga dengan takassara, tasalaha, istama'a, ya inhadama. Ini untuk sulasi mazid biharfaini. Jangan lupa tulis lagi isim dhamirnya ya. Semakin banyak kita menulis, semakin gampang kita menghafalnya. Dan yang terakhir di sini adalah sulasi mazid bi thalathati ahrufin. Ya, dimulai dari isim dhamirnya apa dan perubahannya apa? Istaghfara, istaghfara, istaghfaru ya. Jadi perubahan polanya sama dengan yang sudah kita pelajari di awal. Nah, ini silakan dikerjakan ya, latihan 7.3.1 ini. Bagi yang sudah mengerjakan, nah di bagian bawah itu ada tulisan, jika kamu telah mengerjakan tugas di atas, silakan lihat kunci jawaban di sini. Ya. Nah, jika telah mengerjakan kuis ini, silakan klik kata-kata di sini ya. Nanti akan muncul sebuah page khusus yang berisi tentang pembahasan daripada semua latihan yang ada di buku ini. Nanti tinggal sesuaikan. Ini kan latihan 731. Nanti silakan dicari di sana 731. Ya. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video berikutnya.